telah memperlihatkan saya tidak bersalah. Untuk itu yang mulia, saya mohon dari hati terdalam, bebaskan saya. Saya mohon jangan pisahkan saya lagi dengan dua hati saya. Saya tidak bersalah yang mulia. Anak-anak saya juga tidak bersalah. Saya meyakini bahwa yang mulia orang yang paling memahami kasus ini, karena yang mulia sudah mendengar seluruh kesaksian, kebenaran dan fakta selama persidangan ini, bahwa saya Endah Rumbianti tidak bersalah. Saya yakin Allah akan pada janjinya bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Akan ada kebaikan dari semua kesulitan yang dilalui saat ini. Dan untuk agama apapun yang dianut, selalu saya pahami, Tuhan selalu bersama hambanya yang benar, dan kebenaran itu sudah nyata hadir di sidang ini. Pesan religi dari seorang sahabat juga semakin menguatkan saya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Yang mulia, kursi-kursi hijau ini pernah basah oleh air mata saya. Air mata teman-teman saya yang juga berjuang mencari keadilan. Dan Tuhan mencatat kesaksian kursi-kursi ini, bahwa di atas mereka pernah duduk orang-orang yang akan ibu bapak selamatkan dari ketidakadilan ini. Orang-orang tidak bersalah yang akan ibu bapak kembalikan ke keluarganya. Mungkin ini kali terakhir saya berbicara dalam persidangan ini. Untuk itu, saya, suami, dan anak-anak saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Majelis Hakim yang mulia dan Ibu Panitera yang begitu disiplin dalam menjalankan tugas di persidangan. Lalu sekali lagi kami ingin berterima kasih atas dukungan yang luar biasa dari keluarga besar, sahabat, ribuan teman dalam aksi solidaritas kasus bioremediasi, ribuan teman dalam kelompok sejuta dukungan untuk kebebasan Rumbi, para alumni UI, ITB, IPB, UPN Veteran Yogyakarta, Perbanas Trisakti, ITS, adik-adik mahasiswa, para amiki, para wakil rakyat di DPR, para tokoh masyarakat, para ahli lingkungan di Indonesia dan dunia internasional, Komnas HAM, Chevron, dan keluarga besar karyawan, serikat pekerja, para penasehat hukum yang luar biasa, kritis dan santun, profesional media di dalam dan di luar negeri, serta beberapa lembaga pemerintahan. Terakhir, terima kasih kepada bapak-bapak jaksa yang telah memperkenalkan seorang Rumbi kepada Indonesia, kepada dunia, yang kini mereka bergerak menjadi satu untuk mencari keadilan di negeri kita ini. Ibu dan Bapak Majelis Hakim yang mulia, akhir kata, izinkan saya membacakan tulisan dari seorang sahabat yang pernah mendekam dalam penjara, yang begitu menyentuh jiwa. Keadilan adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada yang mulia. Kami berdoa, kelak ketika mengembalikannya kepada Tuhan, yang mulia telah mencatatkan di atasnya keputusan-keputusan adil menggunakan nurani yang juga diberikan Tuhan kepada ibu dan bapak yang mulia sebagai pena. Salam damai dan adil bagi Majelis Hakim yang mulia. Dari anak-anak saya, Karissa Ardiningrum, Aristo Bayu Aji, Diogenes Ayodipinaya, Gayatri Hanania, dan Gaza Gifari Kertanegara. Saat ini mereka masih menanti, tak putus berdoa bersama ribuan anak bangsa yang lain, memohon kebebasan bagi saya, Endah Rumbianti, ibu mereka. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin yang mulia. Selanjutnya duplik dari PH, silakan. Mohon izin yang mulia, terima kasih. Duplik atas replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 83/Pit-B/TPK/2012/PN Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Izinkanlah kami untuk terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perlindungan serta rahmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Perkenankan pula pada kesempatan ini kami memanjatkan doa seraya memohon ridho dan perlindungannya kepada kita semua, memberikan kekuatan lahir dan batin, kecerdasan pikiran, kejujuran dan keteguhan hati tetap berpijak dan berpihak kepada kebenaran, dan keberanian untuk menyatakan yang benar itu adalah benar dan salah itu adalah salah walaupun berat dan pahit. Terima kasih tulus dan ikhlas kami haturkan pada Majelis Hakim yang mulia atas perkenannya memberikan waktu dan kesempatan kepada kami penasihat hukum maupun terdakwa untuk menyampaikan duplik ini, hingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, baik bagi terdakwa, sanak keluarganya maupun bagi seluruh masyarakat. Adanya duplik yang kami sampaikan ini tentunya menambah waktu pemeriksaan perkara maupun menambah tebalnya berkas perkara, sehingga di penghujung sidang yang mulia ini perkenankan kami untuk sekali lagi menyampaikan dengan perasaan penuh ketulusan, penghargaan dan terima kasih serta rasa hormat yang tinggi kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memimpin serta menjaga persidangan ini sehingga tertib dan terlaksana secara baik, berusaha mengakomodir kepentingan penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukum dengan penuh kewibawaan, simpatik, bersahaja. Kami menyadari beban berat yang disandarkan pada Yang Mulia sebagai seorang pemutus, sehingga kami doakan agar keikhlasan, kerja keras, dan tanggung jawab Yang Mulia dalam melaksanakan tugas menjaga pilar keadilan akan menjadi bekal amal ibadah kepada Sang Pencipta. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi sekali juga sekali lagi kami sampaikan kepada panitera pengganti dalam perkara ini atas ketekunan, kesabaran, dan ketelitian mencatat semua peristiwa yang menjadi fakta persidangan. Hasil kerja keras dan ketelitian Ibu dalam menjalankan panjang persidangan ini tidaklah ternilai dan akan turut menjadi saksi bisu penegakan hukum di negeri ini. Karena dari catatan-catatan inilah dapat lahir suatu putusan yang benar dan adil, sesuai dengan fakta-fakta material suatu perkara. Penghargaan yang layak juga patut disampaikan pada Jaksa Penuntut Umum atas semangat dan dedikasinya pada Korps Adiaksa yang tanpa kenal lelah berusaha mempertahankan dakwaannya dengan tetap menjaga komunikasi dan saling menghormati dengan tim penasihat hukum maupun terdakwa. Terima kasih dan apresiasi kami juga yang terhormat keluarga besar PT Chevron Indonesia, para alumni ITB, UI, dan IPB maupun akademisi lain, amikis curiae dan segenap masyarakat atas kesetiaan kawanan, dukungan moral dan simpati kepada terdakwa Endah Rubianti sehingga memberikan semangat dalam menghadapi pemeriksaan perkara akuo.
dan yang tidak mungkin terlupakan pada rekan-rekan jurnalis yang telah mengikuti serta menyampaikan berita jalannya persidangan ini secara berkesinambungan, sehingga berita jalannya peradilan perkara ini dapat terus diikuti baik secara seluruh masyarakat Indonesia maupun internasional. Harapan kami dengan adanya duplik dari penasihat hukum yang mulia Majelis Hakim akan memperoleh data dan fakta secara komprehensif, sehingga akan lebih menambah jelas, lengkap, akurat, dan gamblang bagi yang mulia Majelis Hakim untuk secara objektif mengadili perkara akuo sehingga menemukan mutiara-mutiara keadilan bagi seorang Endah Rumbianti. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Rasanya kehadiran kita semua di ruang sidang yang mulia ini tidak berubah dan masih tetap sesuai dengan tugas kita masing-masing, yaitu melaksanakan penegakan hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, yang dilakukan secara profesional dan berkemanusiaan. Adanya perbedaan titik tolak dalam memandang dan memahami perkara ini merupakan suatu keniscayaan karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak. Namun kami berusaha terus mawas diri dan berharap agar masing-masing kita dapat menyikapi perbedaan ini dengan arif, bijak, lepas dari segala pretensi dan prejudis. Karena persidangan ini bukan tentang penuntut umum ataupun tentang penasihat hukum, melainkan tentang nasib seorang Endah Rumbianti. Apakah seorang ibu yang duduk di hadapan kita semua ini akan bebas dan kembali mengabdi pada suami dan kelima anak-anaknya, ataukah harus terkurung dalam sel berukuran 4 x 8 meter persegi, jauh dari sanak keluarga dan anak-anaknya? Kami sadari bahwa mungkin timbul salah pengertian dalam memahami pembelaan kami yang sepenuhnya kami sandarkan pada kelemahan kami manusia, karena hanya Tuhan yang maha besar, benar, dan sempurna. Adapun kata menginjak paksa seperti disinggung dalam replik penuntut umum pada dasarnya merupakan kesilapan kata, yang mana sudah dicoret dan dikoreksi secara lisan pada saat pembacaan pledoi oleh penasihat hukum, di mana kata-kata tersebut telah diganti dan dibacakan dengan kata pengganti mempersalahkan. Tidak ada niatan kami untuk melecehkan profesi jaksa, karena kami sadari bahwa jaksa maupun penasihat hukum adalah satu di bawah bendera penegak hukum, walaupun kerap berseberangan namun berada dalam tujuan yang sama. Bahwa pada satu tujuan yang sama dan sangat mulia ini, yaitu menegakkan hukum, maka kami juga ajak rekan kami penuntut umum untuk secara jernih melihat hakikat dari perkara yang mendudukkan Endah Rumbianti sebagai terdakwa ini. Apakah tegak hukum ketika orang yang tidak bersalah telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga harus dituntut 4 tahun penjara? Apakah tegak hukum, apakah adil ketika terdakwa yang tidak memiliki tugas maupun tanggung jawab terkait proyek bioremediasi pada PT CPI namun